Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan menjelang pelaksanaan salat zuhur secara berjamaah, sedikit kajian dikenakan kepada kita semua, menjabarkan satu pesan Rasulullah SAW yang disampaikan langsung kepada Abdullah bin Umar, lalu kemudian Abdullah bin Umar pun menyampaikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini ditemukan dalam banyak kitab hadis, di antaranya ditemukan dalam Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Diterangkan bahwa sesungguhnya kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqal, lalu kemudian Rasul pun berkata, Rasul pun bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abidus sabil. Jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar, di dunia ini adalah seperti orang asing atau seperti pelintas jalan. Maka Abdullah bin Umar, selanjutnya Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantazir sabah wa idza asbahta fala tantazir masa. Jika kalian berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya waktu sore. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melalui hadis ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, hati-hatilah dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah tempat singgah sementara. Kalau dalam ayat Al-Quran Allah sengaja ingatkan pada diri kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian akan mengingkari pada bulannya kalian mati, lalu dihidupkan, lalu dimatikan, lalu dihidupkan, lalu kepadanya kalian dikembalikan. Jadi melalui ayat ini Allah mengingatkan pada diri kita ada 4 fase perjalanan yang dilalui oleh manusia. 2 fase kematian, 2 fase kehidupan. Fase pertama adalah fase kematian pertama, itulah ketika ruh belum bertemu dengan jasad di alam roh. Ini sudah kita lewati semuanya. Fase kedua adalah kehidupan pertama, itulah ketika ruh dipertemukan dengan jasad. 9 bulan kurang lebih lamanya di alam rahim atau di rahim wanita atau di rahim ibu kita, lalu kemudian dilahirkan ke dunia. Di dunia ini kadang-kala melalui proses tua baru kemudian meninggal, tapi tidak ada justru yang muda-muda tahu-tahu meninggal dunia. Lalu kemudian fase ketiga adalah kematian yang kedua, ketika ruh berpisah dengan jasad. Dan fase keempat adalah kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dan kematian itu sendiri, Allah sendiri mengingatkan pada diri kita, keberadaan kematian dan kehidupan itu sendiri adalah sebagai ujian bagi diri kita, siapakah di antara kita yang terbaik amal ibadah kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya adalah untuk sebagai ujian bagi diri kita, siapakah yang terbaik amal ibadah kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah melalui hadis tersebut mengingatkan pada diri kita agar kemudian kita tidak lengah di kehidupan dunia ini. Jadilah kita seperti orang asing.
Kalau boleh kita ibaratkan misalnya, kita orang Pekanbaru, lalu kemudian ada hajat dan urusan ke Jakarta. Begitu kita ke Jakarta, paling hanya sekedar untuk menyelesaikan hajat dan urusan kita. Maka kemudian karena kita orang asing di sana bukan penduduk tempat tersebut, kita akan kembali lagi ke Pekanbaru ini. Jadi begitulah ibaratnya sekalian. Kita asli mulanya adalah penduduk asli surga. Datuk dan nenek kita Nabi Adam dan Siti Hawa awal mulanya ditempatkan di surga. Tetapi karena tertipu daya iblis, akhirnya keduanya melanggar larangan Allah. Dilarang oleh Allah mendekati buah khuldi, justru keduanya memakan buah khuldi. Karena telah melanggar larangan Allah, maka keduanya dipandang sebagai berdosa. Makhluk yang berdosa tidak bisa tinggal di surga. Kedua-duanya harus keluar dari surga. Maka kemudian sekalian, kedua-duanya yang Nabi Adam dan Siti Hawa bermohon pada Allah agar bisa dikembalikan ke surga. Bahkan kemudian anak cucunya diharapkan agar kemudian menjadi penghuni surga. Maka oleh sebab itu Nabi Adam dan Siti Hawa perkenannya tersebut dikabulkan oleh Allah asal kemudian telah teruji. Yang dalam bahasa sekarang disebut dengan uji kompetensi, uji kelayakan. Layakkah balik ke surga atau menempati tempat baru yang belum pernah sejarah umat manusia menempati tempat itu disebut neraka. Maka oleh sebab itu dunia ini adalah uji kompetensi kita, uji kelayakan kita, layakkah balik ke surga atau tidak. Melalui apa? Itu tadi disebutkan siapakah di antara kita yang terbaik amal kita. Amal yang mana? Di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya secara besar ada dua. Pertama adalah amal dalam bentuk ibadah, yaitu penghambaan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Yang kedua, amal dalam pengertian umum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan di mana ketika Tuhan engkau berkata pada seluruh malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Khalifah maknanya adalah wakil, khalifah maknanya adalah pemimpin. Bahkan lebih dari itu yang lebih cocok dalam konteks ayat tersebut, khalifah itu maknanya adalah pemelihara. Jadi artinya kita diperintahkan oleh Allah sebagai pemelihara bumi ini beserta isinya. Maka oleh sebab itu kita harus menjalin interaksi sosial yang baik dengan manusia. Kita harus menunaikan hak-hak dari makhluk-makhluk Allah yang Allah amanahkan kepada kita di kehidupan dunia ini. Tidak bisa kita balik ke surga hanya modalnya dengan penghambaan diri seperti sholat, puasa, haji, umrah, zakat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Karena memang dalam sejumlah hadis ternyata tersebut mengingatkan pada diri kita. Ada orang yang ibadahnya bagus kepada Allah tapi tidak jadi masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara dalam diri itu disebutkan dia punya kebiasaan yang buruk, punya kucing dikurung di rumah, maka kucing pun tak diperhatikan olehnya. Tapi sebaliknya ketika sampai berikan kepada Rasul, ada seorang wanita yang masalahnya sangat gelap, banyak dosa dan kemaksiatannya. Lalu kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan taubat kepada Allah, lalu kemudian dia menemukan seekor anjing yang terancam mati kehausan, maka dibuka sepatu kulit olehnya, lalu kemudian dicari air, diminumkan ke mulut anjing tersebut, selamat anjing tersebut, dan ketika sampai berita ini pada Rasul mengatakan bahwa dia akan masuk surga. Banyak riwayat maksudnya. Contoh lain misalnya, ketika Rasulullah satu waktu, lalu kemudian Rasul ketika itu menemukan seekor unta. Rasul pun menangis terseduh-seduh mengusap kepala unta tersebut. Lalu Rasul menegur si pemilik unta dengan mengatakan, sesungguhnya unta ini menangis mengadu kepadaku. Engkau pemiliknya sering membuatnya letih karena terlalu banyak beban kerja yang engkau bebankan kepadanya. Engkau pemiliknya sering membuatnya lapar karena sedikit engkau memberi makan kepadanya. Rasul juga misalnya merasa ketika melakukan perjalanan bersama sahabat, lalu kemudian di satu tempat mereka beristirahat,
Rasul kemudian meninggalkan sahabat untuk sesaat, lalu kemudian berganti lagi dengan menolong sahabat. Ketika itu Rasul menemukan ada seekor ibu unggas yang sedang terbang di atas sahabat, di atas salah seorang sahabat. Rasul tahu bangsa unggas tersebut. Dia sedang kehilangan dua anaknya, dan Rasul pun mengatakan kepada sahabat yang mengambil dua ekor anaknya tersebut dengan mengatakan, coba bayangkan oleh engkau jika engkau dengan paksa dipisahkan dari anak engkau. Seperti itulah perasaan unggas ini yang dirasakan saat ini. Tak lama setelah itu Rasul menyaksikan ada sarang semut yang sudah terbakar. Lalu kemudian Rasul bertanya, siapa yang membakar sarang semut ini? Sahabat mengatakan, kami Rasul, agar kemudian kita nyaman istirahat di sini tidak digigit oleh semut. Rasul pun kemudian mengatakan, tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api. Jadi begitu Rasulullah SAW mengingatkan pada diri kita. Kita hidup di dunia ini, hati-hati. Kita di dunia ini ibaratnya seperti orang asing. Kita singgah sebentar di sini adalah mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk kemudian kembali ke kampung asli kita, yaitu surga. Bapak Ibu hadirin berhadirat rahimahullah, di dalam satu riwayat menceritakan bahwa ada sekelompok orang yang dalam perjalanan berada di tengah padang pasir. Lalu kemudian mereka sudah kehabisan makan, makan minum. Lihat ke depan, ke belakang, ke kanan, kiri, tak nampak ujung padang pasir. Maka semuanya sudah putus asa, yakin mereka akan menemui ada di padang pasir tersebut. Tak lama setelah itu, lalu kemudian lewatlah seorang yang dalam keadaan badan dan basah kuyup, mulai dari ujung takut sampai ujung kaki, lengkap dengan pakaian basah dengan air. Lalu kemudian dia membawa wadah di atas kepalanya penuh dengan air. Muncul optimisme dari mereka tersebut kembali. Ini orang pasti dari tempat yang tidak jauh. Lalu orang tersebut pun kemudian mengatakan kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian ada satu tempat di situ air cukup, makanan cukup, tinggal di sana enak, rindang boleh tanam-tanaman. Semuanya mengatakan mau. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, tapi satu syaratnya, kalian harus percaya dengan setiap ucapanku dan mengikutinya. Maka semuanya mengatakan, kami percaya, kami akan ikut. Singkat cerita, dibawalah ke tempat tersebut. Sedang menikmati kenikmatan di tempat tersebut, orang itu pun berkata, tertiba masanya kita meninggalkan tempat ini. Maka mereka pun sebagai besar mengatakan, hendak kemana lagi kita? Di sini enak, di sini nikmat, makan cukup, air cukup. Kemana lagi kita? Sebagian kecil di antara mereka pun kemudian mengingatkan, bukankah kita telah berjanji, kita percaya dengan ucapan Tuhan ini, kita ikuti ucapannya, lalu kenapa sekarang berubah janjinya? Maka akhirnya kemudian sebagian besar masih menikmati kenikmatan tersebut, sebagian kecil ikut dengan orang tersebut. Dalam keadaan seperti itu terjadilah musibah besar, bencana besar yang menyebabkan sebagian besar yang tidak ikut dengan orang tadi pun kemudian meninggal dunia. Sehingga akhirnya waktu sekalian ini mengingatkan pada diri kita, begitulah ibarat kehidupan dunia ini. Hati-hati sekalian, sedang asik lewat kita di kehidupan dunia ini, tahu-tahu kemudian kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu sekarang kita. Filosofi waktu yang lalu karena mungkin datang lagi. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Waktu sekarang milik kita. Itu sebabnya Abdullah bin Umar pun memahami hadis Rasul tersebut, lalu kemudian dia katakan, jangan tunggu di waktu sore, datang di waktu pagi. Jangan di waktu pagi tunggu datang di waktu sore. Hari ini kita masih dipanggil dengan panggilan nama kita masing-masing. Belum tentu besok, boleh jadi besok kita sudah embel-embel dengan panggilan Al-Marhum Fulan bin Fulan. Inilah kami sedikit mengingatkan kita dengan hadis Rasulullah SAW tersebut. Semoga kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ini. Semoga dunia ini dapat kita manfaatkan dengan baik dan menyelamatkan kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan.